Ini kita lagi ada di pabrik gula yang lokasinya itu ada di Kabupaten Karanganyar, Solo Raya. Pabrik gula ini sendiri itu dibangunnya pada tahun 1871. Sebenarnya suara-suara tadi ya, suara-suara orang itu karena ada orang yang terbakar banyak, Mas. Oh, ini mau bakar-bakar. Iya, iya. Kamu tinggal di sini. Nggak mau ya, terima kasih. Tinggal Kita di hanya sini menceritakan aja saja. ya. Tidak ya? Tinggal di sini ya. Tidak ya, terima kasih. Bukan pada keluar deh. Pada keluar deh. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Selamat datang lagi di konten Gerbang Antar Dimensi. Kali ini bersama Om Hao, Mas Amai, dan juga saya Rizky. Kali ini kita bertiga. Iya. Setelah kemarin-kemarin Om Hao aku, Om Hao Mas Amai, sekarang kita bertiga. Iya. Sebelum itu ngomong-ngomong tanggal lahirnya tanggal berapa ini? Saya Aku, pasti 13. Aku 13 Maret, Om. Ini pasti 13 juga. Mepet sedikit. Oh, mepet. Belas-belasan tapi. Belas. Oh, nggak jauh. Nggak jauh dari 13. Oke, siap. Apakah 13? Iya. Ribbon ini. Oke, Om Hao, Iya. Mas Amai. Sekarang kita lagi di mana nih? Ini kita lagi ada di pabrik gula yang lokasinya itu ada di Kabupaten Karanganyar, Solo Raya. Iya. Nah, pabrik gula ini itu kalau arti harfiahnya ya, Mas, itu dari madu dan juga danau. Jadi danau madu. Nah, ini punya kakak ini, Gunung Madu, yang lokasinya juga satu wilayah Karesidenan Surakarta. Kakaknya di sini. Oke. Ya, jadi ada kakaknya, ada adiknya, jadi sepasang. Dan pabrik gula ini sendiri itu dibangunnya pada tahun 1871. Itu Ya. kan tadi 1871. Iya. Berarti sekarang nih dengan keadaan masih utuh semua, dan sepertinya di depan juga masih ada penjaganya. Iya. Tapi secara operasional ini sebenarnya udah tidak berjalan atau Iya, gimana? iya, boleh dibilang kan non operasional, Mas, gitu. Dan pabrik ini sendiri itu sebenarnya juga satu yang memiliki kapasitas besar. Dan tempat kita berdiri ini sebenarnya bangunannya dibangun beberapa puluh tahun kemudian, jadi di abad ke-20-an atau ada perluasan lokasi. Oh. Dan ini di belakang kita ini backgroundnya ini adalah disebut dengan roda gila, Mas, karena yang ukurannya besar dan ini impor langsung dari Eropa. Jadi fungsinya dulu untuk menggiling tebu, gitu. Oke, Mas Amai. First impression Mas Amai setelah masuk sini apa? Aku sebenarnya tidak ingin berkata-kata, cuman jadi ingin berkata-kata sekarang kalau ditanya. Oke. Untuk dari pandangan secara entitas, banyak banget Om. Iya. Lebih banyak daripada penelusuran kita yang kemarin-kemarin. Iya, iya. Mungkin pertama karena ini mempunyai banyak sejarah ya, dari sejarah zaman Belanda dulu
Terus sejarahnya zaman pertengahan setelah Jepang juga ya Om ya? Iya, iya. Jepangnya. Jepang. Oh iya. Iya, iya. Terus zaman setelah penjajahannya, zaman kekeratuan banyak banget, dan entitas itu pada akhirnya saling mengisi di sini menumpuk. Iya. Dan banyak banget jenis-jenisnya juga. Dari yang siluman, dari yang manusia, dari half breed manusia dan siluman, terus juga jin alas juga ada Om ya. Iya, iya. Gitu. Jadi menarik di sini, bisa buat cuci mata lah kita malam ini. Dari tadi juga udah banyak banget yang ngintip dari setadi ya kita datang ke sini kan. Maghrib itu udah banyak banget yang mencoba untuk berinteraksi sebenarnya gitu. Nah ini dari tadi nih loh Mas, sana. Ini kan terbuka ya. Iya. Maksudnya di luar areal ini ada orang setinggi ini Mas. Ini tinggi banget, kayak raksasa. Setinggi tiang listrik atau Masih lebih tinggi lagi? tinggi lagi. Tapi tak setinggi harapan orang tua. Sangat tinggi. Lebih tinggi ekspektasi Om. Dan luas banget, tempat ini luas banget iya. Mas. Oke, Luas aku banget. pertama kali kesini jadi jujur penasaran. Jadi pasti akan banyak-banyak nanya ke Om Hao dan Mas Amai. Iya, iya. Tapi sebelum kita pindah nih Om, satu pertanyaan lagi Om. Iya. Itu kan tadi dibangun berarti masa Belanda, kolonial. Iya, kolonial. Terus setelah masuk ke Jepang juga dipakai sama Jepang. Iya, ditempati. Melanjutkan Iya. beroperasi berarti masa Jepang. Iya, iya. Tapi tidak terlalu ini ya, terlalu besar ya, didudukin saja. Gitu. Dan satu lagi sebenarnya yang menarik pandangan dari saya ya, itu antara 1950 hingga pertengahan ini ya Mas apa? Pertengahan 60. Oke. Itu yang dari tadi sangat ini ya, karena tentunya begini, kalau kita membahas tentang satu bangunan industri itu tidak lepas dari yang disebut STN. Bukan STM. STN Bukan STM. itu. Tapi untuk kali ini kan karena luas banget ya, tidak akan kita bahas kita akan menekankan sejarah. Dan pada kesempatan kali ini karena sebenarnya kita sangat-sangat berimbang loh Mas. Adanya Mas Amai ini menurut saya sangat berimbang. Jadi 50-50. Yang sebelumnya saya mungkin awal-awal dulu ya 90 di saya, 75, kemudian ini saya 50. Jadi enaknya habis ini pun untuk perusahaan gerbang antar dimensi kita split nih. Mas Amai mau ngambil tahun berapa atau ingin ke mana, saya tahun berapa atau ingin ketemu siapa. Nanti kita gabung, jadi ceritanya akan lebih banyak, lebih menarik. Berarti Mas Amai 50%, Om Hao 50%. Iya. Aku kosong. Yang menanya-nanya Kosong adalah isi. ini isi adalah kosong. Nah itu nanti kira-kira mau kemana gitu, Mas Amai, apakah kita akan membuat satu jarak? Mas Amai coba kita Jepang itu kita ambil tengah Mas. Iya. Kita akan ketemu di era Jepang. Mas Amai coba akan mundur ke era kolonial, saya di era pasca kemerdekaan. Gitu. Oke. Akan sesekali nih saya akan mencoba yang kontemporer gitu, karena kalau biasanya ini di Kisah Tanah Jawa retrokoneksinya saya, pada kali ini ada Mas Amai, jadi kita double retrokonekser. Oke, first thing first, berarti siapa yang mau memilih tempat kemana dulu kita? Iya. Semuanya sih kalau bisa. Waduh. Karena apa ya? Dilihat dari sejarahnya yang melimpah ruas, titik-titiknya pun banyak gitu. Makhluk-makhluknya pun yang apa ya, memiliki kesan dan pesan juga banyak. Jadi? Kita ke sana dulu mungkin. Kita ke sana Kita sesuai dengan jalurnya aja ya. Iya. Oke. Kita ke sana dulu mungkin. Masih cukup terawat di sini, bukan? Ini. Ya ini rantai Mas. Oh ya, rantai ini. Rantai sepeda Di kayak gitu Belanda. modelan. Ini tuh bangunan kan udah tua banget ya? Iya. Kan ada kayak gini-gini nih Om. Takut Iya. jebol gak sih Om? Enggak lah Mas, ini solid Mas. Loh nih. Solid Mas. Ini kata lama ya? Iya. Besi pejal. Kita sini kali ya. Ini apa nih? Ketel. Oh, Mungkin kita sebelum turun, Mas Amai, saya menanyakan ya. Iya. Sebelum turun, ya apa yang dirasakan di sini dulu?
Oke. Ini apa ya? Beberapa pabrik gula saya sebut ya. Penelusuran saya itu udah kemana-mana ya Mas ya, Iya. baik dengan KTJ ataupun saya dulu sebelum di KTJ, karena saya di aktivitas bangunan heritage, bangunan tua. Ketika masuk sini tuh aura dari kerajaan atau istana apa? Ya saya sebut Mangkunegaran ataupun kerajaan Mataram itu sangat kental. Dan Kental banget. mungkin di tempat-tempat lain kebanyakan Belanda ya. Saya banyak sekali bertemu dengan seperti menyerupai abdi dalam. Iya. Banyak banget di sini. Iya. Yang Mas Ame ini apa? Mungkin kenapa saya tanya ke Mas Ame? Kenapa? Karena terkadang apa yang Mas Ame lihat belum tentu saya lihat. Apa yang saya lihat pun Mas Ame nggak lihat. Iya. Gitu. Karena kita memiliki perspektif dan perwujudan yang berbeda-beda. Bahkan nanti akan sinkron sih ketemu bareng gitu. Cuma memang itu sih yang mau aku sebutin. Sebenarnya apa ya? Biasanya tempat ini haunted banget tuh karena memang entitas-entitas yang nggak jelas kita sebutnya ya. Akan tetapi di sini lebih kayak ya rapih. Rapih itu kayak mereka tuh ditata gitu loh. Kayak ada yang mengarahkan. Lebih seperti itu. Nggak bloncotan aneh-aneh ngumpul rame gitu enggak. Tapi berarti karena tadi ada yang apa namanya, ada yang ngopenin lah maksudnya. Tapi ada juga gak yang maksudnya hierarki teratas penunggunya siapa yang rebel gitu, ada gak? Ada. Ada juga? Dan saya mengarah kepada gini Mas. Jadi lingkupnya biasanya yang kita ketahui liar ya. Karena kita di beberapa pabrik gula sebelumnya itu seperti itu. Di sini itu ada satu yang dia besar tapi ini miayeni. Miayeni itu berkata masih ada kaitannya kayak orang darah biru, bangsawan. Oke. Gitu. Tapi maaf tidak saya sebutkan ini dari Korin ataupun raja pada waktu itu. Tetapi ada yang diutus dari pihak ini ya, Kuro itu datang ke sini gitu. Kuro Mangkunegaran itu untuk datang ke sini. Dan ini menstabilkan gitu. Karena apa? Justru ini unik Mas, kalau kita ketahui mungkin zaman Jepang itu yang ini ya Mas, yang chaos ya. Justru zaman itu yang luar biasa. Karena saya melihat banyak sekali orang dengan ini ya entitas negatifnya ya Mas ya. Saya banyak sekali melihat orang dengan pakaian hitam, menggunakan baju yang tidak dikancingkan itu warna hitam, celana hitam juga, dan menggunakan kaos berwarna merah, tapi nggak ada kepalanya Mas. Itu banyak banget. Apa yang gini? Iya. Kenapa entitas itu ada di sini? Apakah memang mereka saat itu lari ke sini atau memang entitas dari sekitar terus ketarik ke sini, Om? Iya, ini sebenarnya berkaitan dengan keberadaan dari pada waktu itu ya, yang kebanyakan memang buruh pabrik sendiri. Dan ada satu titik di sini, entah itu rumah ya ataupun satu pohon. Rumah ini digunakan untuk internet atau penyekapan. Kemudian ada beberapa tempat yang dipergunakan juga untuk dengan cara paling banyak ya. Mayatnya dibuang di Bengawan Solo. Nah, orang-orang yang kita mendekat aja deh Mas. Kayaknya kita ditarik ke tengah-tengah sini. Nanti saya lanjutkan cerita. Aku kok ngerasa kayak ini tempat rame ya? Iya. Kayak jam makan siang lagi di kantin gitu loh. Om. Iya. Kayak di sana ada yang lagi ngomong, sini ada yang lagi ngomong. Iya. Nggak tahu apakah karena efek atap atau apa ya? Iya. Iya, saya lanjutkan sebelum nanti Mas Ame. Sebenarnya banyak sekali beberapa orang yang ketika bekerja sini kemudian di internir Mas ditangkap ataupun orang yang di sekitar sini. Karena ini pun menjadi pada waktu daerah sekitar sini dan kondisi justru lebih mencekam Mas dari era Jepang ketika masuk. Banyak sekali yang kemudian ditampung di internir. Dan kebanyakan orang-orang yang kita sebut gembongnya pada waktu itu dari Partai Merah ini memiliki pegangan Mas. Pegangan itu seperti perewangan atau jimat yang ketika bahkan ada yang ketika ditebas sampai ini itu udah gini nggak putus masih hidup. Nah pegangannya itu ada beberapa orang yang mungkin disebut paranormal atau dukun pada waktu itu narik pegangannya itu ketinggalan di sini. Gitu sih Mas. Iya. Merinding. Ini kita ramean gini aku masih merinding loh, ngerasain merinding kayak gitu. Kenapa ya? Ini cerobong. Di sana. Cerobong belakang. Iya. Ini juga
Sebenarnya ada kaitannya dengan kalau kita sebut biasanya ke bangunan-bangunan Belanda ya. Ritual keselamatan ini sih Mas, potong kerbau. Sepakat. Yang Mas Ame rasakan atau gambaran? Iya, jadi jadi memang kita sebut aja itu ritual kebudayaan ya, Iya, iya. ya Om ya. Dan pasti kan punya maksud dan tujuan, alasan besarnya ya untuk mungkin merayakan supaya apa ya, kita bisa berbagi lah dengan masyarakat ya atas apa yang udah tercapai di penggilingan ini gitu. Aku sih dapatnya itu, cuman untuk backstory-nya yang aku dapat, jadi memang ada sesuatu yang dijaga di sini. Ada sesuatu yang dijaga di sini supaya hal tersebut tidak mengganggu masyarakat dan lebih pasti tidak mengganggu orang yang kerja di sini. Gitu sih Om kalau dari aku. Iya, memang ada satu prosesi ya, penyembelihan kerbau itu tidak hanya 1 ekor, 5 lah saya lihatnya, 5 lah paling banyak. Kepalanya itu memang ditanam Mas, jadi kepala kerbaunya itu ditanam, tujuannya memang untuk selamatan ya, terutama menjelang musim gili. Dan pada beberapa prosesi memang juga ada iring-iringan tebu temanten. Tebu temanten ini adalah sepasang tebu jantan dan betina, itu dijadikan manten atau ini ya, dinikahkan, simbolik. Itu kemudian yang akan dipergunakan untuk penggilingan pertama. Oh, oke. Nah, pada zaman dulu itu sebenarnya dalam prosesi penggilingan itu harus dilakukan atau disembahkan itu pengantin sebenarnya manusia, pengantin yang belum malam pertama Mas. Itu yang masih perjaka, masih perawan tapi sudah menikah. Tetapi kemudian diganti itu dengan tebu manten. Nah, ini menjadi satu pesta besar ya, disebutnya adalah cembengan. Itu kemudian ada prosesi seperti kenduri, kemudian doa bersama, keselamatan, dan daging kerbaunya itu dibagikan untuk warga sekitar dan juga karyawan. Itu. Kenapa ini sebenarnya untuk keselamatan ini memberikan 2 aspek ya, untuk manusia dan juga makhluk astral, agar tidak seperti yang disampaikan Mas Ame, tidak ada gangguan-gangguan yang terjadi ketika produksi, semisal kecelakaan kerja. Jadi memang seseorang yang sudah K3 gitu, sudah menerapkan keselamatan ekstra tinggi, hati-hati, tapi ada aja yang teledor, misalkan kena penggilingan, terjatuh, itu sehingga ada selamatan yang terjadi untuk selamat. Itu tadi, maksudnya ya selain keteledoran diri, ada sosok-sosok yang memang membuat hal itu terjadi. Kalau kayak gitu berarti apakah karena kerbaunya kurang atau apa? Enggak sih ya Om ya, memang itu kan sebuah syarat ya, jadi kan memang tujuan mereka kan untuk mengganggu. Iya, memang ada beberapa yang kemudian kita sebut premannya Mas. Nah, gitu. Nah, satu hal yang unik sih Mas Ame, mungkin kalau mau merasakan satu aja yang umum ya. Yang galak ya. Tadi ada satu sih dengan sosok yang kayak manusia, sosoknya manusia, cuman dia merah semua Om, merah api. Iya, membara. Kalau saya sebenarnya tertarik dengan 2 ya Mas ya. Jadi sosok merah ini, tapi itu baru Mas. Iya. Satu yang dicerobong, sering kita kenal sosoknya adalah entitas menyerupai ular. Betul. Nah, biasanya kalau kita ke tempat-tempat lain ketemu nih namanya ini ya. Ini pun sosok ular menyerupai noni Belanda, tapi separuh ular. Yang mengenalkan namanya Nyai Padmi. Nyai Padmi. Iya, atau Padmi itu kan kayak teratai Padma atau lotus ya. Jadi warnanya itu sisinya itu pink agak. Iya, betul. Ularnya ya. Betul. Nanti mungkin kita akan mencoba Mas Ame, Mas Rizky, kita akan cari tempat satu lagi, tapi ini jangan salah ya, kalau tadi yang saya merasakan juga besi-besi seperti ini kelihatannya ini hanya rongsokan, tanda petik barang bekas, tapi ini sudah dimantrani Mas. Dimantrani betul, banyak sigil, banyak ukiran-ukiran yang sebenarnya nggak kelihatan gitu, jadi kayak bikin nulis mantra aja. Banyak kok ini titik-titik di sini. Aku nanya deh, tadi kan potong kerbau karena satu selamatan, satu lagi buat ngejagain yang nakal. Apakah sekarang dengan sudah tidak berproduksi, apakah masih dijagain? Masih masih dikasih Om? Masih. Kepala kerbau gitu-gitu masih ada? Kalau itu mungkin untuk proses penggilingan ya Mas, tapi ada beberapa aktivitas-aktivitas yang selamatan serupa. Kenapa? Karena menjaga ini Mas, aset
Oh, oke. Jadi kasarnya kalau orang ngambil ini atau nyuri itu bisa kena malapetaka, bahkan meninggal atau sakit keras. Itu sih. Paling banyak sakit keras ya Om. Iya. Ini kan justru kayak gini banyak rawan untuk pengambilan. Iya. Kita ke mana Mas Ame? Ke belakang sini Om. Ke sana ya. Tapi secara keseluruhan siapa penguasa tempat ini Om? Mas Amai? Terbagi sih Om ya. Iya. Tiap spot beda-beda. Ada 1, 2, sepengetahuanku ada 4 sih. Iya. Ada 4 titik di sini sama kayak 4 pancer gitu loh. Iya, iya. Ada 4 Mas, 4 dan terbagi merata. Betul. Tapi entitasnya merupai hewan melata semua ya Mas Ame? Kayak ada suara orang ngobrol ya di daerah sana. Banyak Mas ini. Saya melihat satu ular lagi tapi itu Bukan, Om. lokal ya Mas? Iya, beda itu Om. Tadi itu waktu maghrib itu sempat aku ngelihat kecil Om. Maksudnya seukuran manusia biasa gitu loh. Iya. Ini kayak ada ini enggak sih Mas, nenek-nenek. Dia pakai baju Jawa komplit, pakai sanggul besar. Tapi pendek orangnya. Maaf. Sekitar mungkin 155 cm. Dia pakai jarik sih. Ya dia pakai jari. Kayak Kayak emang abdi dalam. Yang dari tadi ngikutin kita. Oh, ngikutin kita Om. Iya, iya. Yang ngontrol apa yang kita omongkan ini sebenarnya. Dari depan tadi apa setelah kita di dalam? Mas, Wih, mantap. iya. Sebenarnya dari depan sih ya, dari awal dan beliau ini sekarang posisi maaf ya, yang saya di sini sebelah sini. Oke. Jadi agak menjaga jarak sekitar 5 meter dari gitu. Saya tertarik di sini Mas Ami. Iya. Di 2 angka ini. Mas Ami mungkin bisa tarik satu dari tadi tertarik untuk ke sini. Iya. Yang Sosok merah itu ya. Berdiri di sini. Ini juga agak bau-baunya bau-bau masih oli panas ya? Ya, sama campur nira ini Mas. Iya. Jadi ini Mas apa? Karamel. Oh, Gula yang ini air gula yang dimasak itu. Bau gula ini. Oh, gitu? Iya, karamel ini. kok tapi lebih ke gak enak ya? Aku padahal suka banget karamel. Karena ini Apakah campur-campur udah dengan kelamaan sama oli? Udah ya? lama campur Mas ini. Suara ini hujan itu seperti orang ngobrol ya. Iya. Benar. Coba Mas Ame Ada ke yang sini. ngobrol beneran deh. Ini Mas Ame. Mas Tapi- Ame coba ke sini, saya tak ke sini Mas Riki di sini aja nanti kita bawa kabar. Oke. Kalian di sini ya. Mas Ame. Yuk Mas. Aku sini aja Enggak. katanya. Kita berdua aja. Nanti kita bawa kabar. Sampai ke sini. Aduh, nggak enak banget ini Om. Ini Om. Saya tak ke sini. Apa nih? Ada tangan cuy. Ada tangan di dalam lemari. Iya. Ada 2. Sobat Javanica. Di sini banyak banget tubuh. Sini ada tangan tadi, masuk ke sini. Iya. Jadi entitasnya tuh pas sebelum masuk ke sini tuh sosoknya gosong. Iya. Melihat Sosoknya anu gosong. enggak Mas? Mas Ame lihat sosok-sosok terbakar enggak? Iya, itu Om. Tadi Iya, ada iya. tangan terbakar di dalam sini nih. Iya, iya. Tadi ada tangan terbakar di dalam sini. Iya, iya. Terus pas disamperin dikejar, Hilang dia. Atau pernah terjadi satu kecelakaan kerja besar ya Mas ya, yang itu entah di era Belanda kalau saya tangkap. Jadi sebenarnya suara-suara tadi ya, suara-suara orang itu ada suara gitu. karena ada orang yang terbakar banyak Mas. Oh, ini ruang bakar-bakar Om. Iya, iya. modelannya kayak gitu. Masuk aja Mas. Nggak apa.
Apakah bisa diajak ngobrol? Dengan siapa ini saya bicara? Oh, kayaknya ngomong panas-panas nih. Iya, ini salah satu korban kebakaran sih mas. Jadi mengalami satu kecelakaan kerja waktu itu saya lihat seperti tanur yang Om, cepet om, gak enak om. Iya, iya. Cepet om. Udah mas. Seperti satu tabung atau tanur yang meledak, dan waktu itu benar-benar itu tumpahan atau ini percikan Gulanya itu loh om. yang tadi ditium Panas. itu Iya. kayak bubur itu loh mas. Itu Berarti kena dia tuh bukan kena api, justru kena enggak, bahan iya, panas. Iya, jadi modelnya kayak kita masukin daging tapi itu di kuah yang Iya, mendidih. iya, iya. Jadi luka bakarnya itu bukan karena api langsung, Iya. tapi lebih ke ini ya mas ya, lebih ke apa? Melepuh Lebih gitu. ke cairan, dan cairannya itu hitam pekat. Jadi kayak apa sih mas, kayak mungkin barbecue tapi kasih saus tuh loh mas, saus barbecue. Nah modelnya kayak gitu. Jadi ini benar-benar meleleh gitu, dan bahkan masih hidup loh ketika dievakuasi, baru meninggal setelah dehidrasi, kemudian meninggal. Dan beberapa memang lari sembunyi di beberapa tempat ini, itu keluar dengan udah gitu. Tadi emang ini unpredictable banget buat half possession ya, nggak sepenuhnya masuk. Itu beneran kerasa panas banget mas. Nah, Asli, ini tempat ini juga aku masih ngerasain sih mas. 90% dia, 99% lah aku bisa hitung semuanya. Jadi kayak Gulali jalan. Iyo, Iya. Dan nggak bisa, begitu. ini benar kayak apa, sticky gitu loh mas, lengket gitu. Itu gak enak banget. Ini tidak direncanakan ya teman-teman buat half possession, cuman apa ya, energi rasa sedihnya si jin itu kompleks banget sampai emang dia tuh menyelinap masuk buat badan. Tadinya hanya mau dilihat aja gitu, mau dilihat kok apa, aku kejar kan ke sini. Aku kejar ke sini, ternyata dia menyelinap dari belakang, masuk sendiri, tak tahan, nggak kuat. Masuk dia, cuma pin komunikasi, panas. Mungkin ke tempat lain ya? Kita nggak kesini mas. Bentar om. Itu nembus atau mentok? Nembus. Ini Mas Rizky sih. Apa salahku? Nah ini mulai bau-bau ini om ya. Nah ini baunya tuh sampah kayak gini mas. Nah ini mas. Waduh banyak amat om. Ayo, Om. ayo nggak apa-apa. Aduh. Wih, tingginya beda. Ini tuh gudang ya? Iya. Mual tapi langsung masuk sini. Mas, ketariknya. Terus masuk sini. Diminumin dulu mas Ame, duduk. Ya om. Butuh napas dulu. Nah. Ini tega banget nih om, tega banget nih. Nggak apa. Ntar mas Ame sini ya. Ini di luar nalar banget. Sama ya? Aman dong. Ini outdoor ya? Iya, langsung keluar. Itu apa? Nanti kita ke situ. Oh nanti kita ke situ. Jatuh dipegangin mas Rizky. Mas Ame mau jatuh mas Rizky. Astagfirullahaladzim. Sampai ini lah, tanyain mas Rizky. Yang dilawan mas Ame. Tanyain mas Rizky, yang di sini. Halo. Bahasa Indonesia tahu dia. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Kita nggak maksud ganggu. Kucas. Kita cuma mau cari informasi, nyeritain kisah-kisah yang ada di sini. Boleh tahu dengan siapa? Badhe tanglet asmanipun sinten, Mbah? Warni. Warni. Marni. Nggih. Warni. Marni. Nggih. Mbah Warni niki sinten, saking Kanjeng Gusti Mangkunegaran apa saking pundi? Pedih aku. Pedih. Pedih. Wedi, Oh, takut. Takut sama siapa? Wedi kali sinten? Seneng. Wonten sing ageng wonten mriki niku sinten? Pedih. Lenggahe ten pundi? Ten mriko. Cobi. Diterkaken mriko, diantarkan ke sana. Apa Mas Rizky? Ditunjukke mawon menawi ingkang energinipun paling ageng niku wonten pundi lenggahe.
Udah jatuh daunnya tuh Ya, barusan. nggak apa-apa Mas. Itu saya kasih. Astagfirullah. Waduh, ini apa nih? Udah, gua usah masuk Om. Itu Takut di ya. atas. Nggak enak, ini nggak enak. Di atas. Oke, Itu. udah lah. keluarin. Suruh ngobrol sebagai manusia aja. Iya. Ini kan medal nggih, sampun jengkat. Astagfirullah, itu Om apa di atas Om? Iya. Masuk aja Mas, yang dilawan. Yang di atas masukin aja. Tanyain Mas Rizky, yang di atas. Gak usah pegang, gak usah dipegang. Iya, Jangan dipegang. pegang saya. Diambil aja Mas. Ini. Bau banget. Ini Mas Rizky, langsung tanya. Biar kita cepat pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami tidak ingin mengganggu, kami hanya ingin bertanya-tanya untuk menceritakan kisah yang ada di sini. Boleh tahu dengan siapa kami berbicara? Siapa kamu berani nanya saya? Kami hanya ingin berbagi, tidak berniat mengganggu ke sini, hanya ingin menceritakan. Ini anak ini ngelawan di wadannya ini. Anak ini kuat nih. Diikutin aja. Ya, diikutin. Apakah kamu penunggu di sini, di ruangan ini khususnya? Saya yang berkuasa. Saya nggak suka bau kalian. Boleh tahu apakah kamu salah satu penyebab banyaknya terjadi kecelakaan kerja di sini sebelumnya? Kenapa? Kalau terjadi kecelakaan tuh kenapa? Kan sudah dikasih suka daging ini ya, daging ini apa? Gosong baunya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Tidak ada apa. Tidak ada yang bisa saya makan. Lalu apa yang kamu makan selama ini? Apakah kamu membiarkan dirimu kelaparan? Iya makan dari luar tempat ini. Enggak sih. Anak ini berani. Anak ini, saya sakit di badan anak ini. Saya sakit di badan anak ini. Balik. Sudah sini dong. Wala, listrik. Balik banget sih Mas. Om tarik om minum. Iya, iya. Diutain Mas. Langsung keluar. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Langsung. Diminumin Mas. Astagfirullah, di mana ini jir? Ini Mas, ya, tangkap dulu. Ini tempat apa sih? Ini penyimpanan gula Mas. Baunya parah banget. Mungkin Gak kalau beres. mau untuk olah rosot pas tempat ini. Tapi apakah ini Greta rata saya dari tempat ini atau ada lagi? Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Mereka bilang ini permulaan. Mas Amai, Oh, Kita ya. masih sosoknya tangga apa barusan pertama. yang masuk? Apakah dalam bentuknya itu manusia, apakah siluman, apa? Hybrid ya Mas ya? Wah, hybrid dia ganti-ganti terus. Om, sensor kamu, Ini yang paling pas Mas menurut sensor saya. Mas Amai. Ini di luar prediksi BMKG nih. Prediksi BMKG nih. Astagfirullah. Ini pas untuk ini. Wah, Langsung di sini aja. setan semua di sini isinya nih. Yuk, udah. Coba cabut. Astagfirullahaladzim. Dia menunggu ruangan itu, apakah memang sebenarnya tugasnya nungguin stok yang ada di dalam ruangan ini, atau memang ya udah penunggu aja, Menunggu aja sih penguasa Mas. gitu? Kalau yang positif sebenarnya ini sih. Ada juga. Salah satunya di sini di pojok ini sih Mas. Dia tingginya ini. Mas Ame. Ini emang nggak mau Iya. lihat masuk. Kalau ini memang nunggu lokasi gudang ini dari pencuri. pencurian. Mas. Iya. Oh gitu, baik berarti. Iya. Ini pencurian. Cuman ya sosoknya Security metafisik. tetap aja nggak enak Yang tinggi dilihat. ini. Iya. Iya. Oh, oke. Jadi pojok ini ada, sana pun juga ada Mas, setinggi ini Mas tingginya. Tapi Om, aku nanya deh, ini kan ada security nih. Hmm. Tapi kenapa di dalamnya justru ada sosok nakal? Maksudnya apakah Kan dia... beda ini, oh Mas, beda tugas. Maksudnya Iya. ini Oh. buat dari pencurian, sedangkan kan sama entitinya sama-sama jin kan. Iya, iya. Gitu. Jadi ya udah punya tugasnya masing-masing aja. Gua Oh, nggak gitu. peduli apa yang lo urusin.
sama gue juga begitu gitu loh. Iya, areanya sudah terpisah. Berarti dia memang pure ngawasin biar nggak dicuri aja ya, maksudnya Iya. kalau ada jin nakal tuh sama dia nggak ditegur, nggak diapain, kayak udah sana selama nggak mencuri gitu. Dia mau ngasih pesan positif, Mas. Kalau bekerja itu kayak apa biar nggak suka korupsi gitu katanya. Masuk Mas Ame. Ini lebih ringan. Saya tanya Mas Ardi. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau mengganggu, kami tidak ada mengganggu. Nggih, pripun, Mbah? Jenengan ditugaske wonten mriki nggih? Nggih. Menawi njagi tempat niki saking napa? Pencurian, maling ngoten. Nggih. Ingkang nyambut damel niku men kersane mboten korupsi wonten pesan mboten? Mboten. Namung njagi mawon. Nate wonten sing nyuri mboten ten mriki? Sik maling mboten. Kathah. Mendhet niku gendise niku. Gendis pasir niku. Ngeri. Itu mana iki? Hah? Pegang aja Apanya? Tangannya. tangannya. Ntar Om, itu sosok dari Ngikut lagi. Ikut lagi. Udahlah. Nanti masih ganggu dia. Dilawan, jangan dilawan Mas, lepasin. Oh, jadi lawan. Iya. Tak pukul aja lah. Iya, iya. Di anu aja Mas. Maksudnya Ini nama Amr. ini maksudnya ikuti arusnya, tapi dilawan aja suruh balik situ daripada ganggu nanti. Daripada ganggu nih Iya. di. Ini nama Amr. Udah saya ayo keluar. Dan nggak bakal ganggu-ganggu lagi Ayo, kayak gitu. Jalan lagi. Cari tempat lain. Ini sih full time kesurupan di sini. Ini kita kemana sekarang? Ini Mas Ameng mungkin mau kemana? Kita keluar dari tempat ini deh Mas kayaknya Mas. Ini. Ke Ini tadi sana. kita dari sini. Kita ada tempat yang paling spesial sih sebenarnya di belakang Om. Iya, kita langsung jalan aja ya. Iya. Karena ini kalau kita ceritain juga Banyak banget ini nggak Om. selesai, Mas. Luas-luas banget Wah. ini, sangat-sangat Minggu luas. kita sini, Mas. Iya. Satu ruangan satu entitas aku begini ntar. Tapi dari semua banyak entitas gitu, aku mau nanya, top 3-nya tuh apa di sini berarti? Di sini ada yang warna merah, nggak tahu itu Yang apa tadi tadi. itu. Ha-ha. Terus ular. Kamu ya. Apa? Yang dicerobong sih Mas. Iya, itu kita mau ke Cerobong nih. Cuma Iya. kita diarahin ke sini, padahal nggak mau Om ke sini Om. Ini apa lagi Mas? Astagfirullahaladzim, kok makin banyak ya. Oh, kita nanti lewat sini aja tuh pulangnya Mas. Ini ada pintu nggak? Takut keropos gak sih? Iya tuh juga jedang. Kita lewat sini aja Mas. Sini aja langsung. Aduh, ini ada apa lagi tuh? Tubuh pada di situ tuh ngapain coba? Ini aku nyasar loh Om, serius Om. Jadi nggak inget Om tempatnya Om, kepalanya mix up banget. Tadi sudah survei padahal ya? Udah, ini Kita kayak masuk labirin Mas jadinya Mas. ini di mana juga nggak tahu ini Om. Oh, ini balik lagi ya? Ya udah ini aman. Cerobongnya mana Mas? Kita ke sana Om. Langsung sana ya. Ini cerobong ya? Bukan. Ke kiri kan? Kalau ke atas apa? Nih, sini kita ke sini nih. Kalau ke atas, Ada sesuatu gak? wah banyak juga. Kita ke sini aja deh Mas sebelum ke sana daripada kena apa-apa yuk. Kemana? Lewat Ke atas sini? Ah. Mas, Berani? Ami, berani. Sebelum Aku sih kita ke berani, cerobong. Cuman Ini. Oh, ayo. Aman nggak? Aman. Duluan, silakan. Mas Ami sama saya. Mas Ami duluan. Saya belakang. Hati-hati ya, nih ada potongan-potongan besi, takutnya keinjek. ularnya lihat. Astagfirullah. Mas lihat ular biru nggak sih? Iya. Kalau tadi kan ungu ya, apa? Pink ya? Yang biru ini siapa ya Mas? Nggak ngerti nih Om, ini Biru beda kuning ya? entitas lagi kayaknya. Mbah, punten Mbah. Udah mungkin nggak banyak orang di sini ya. Iya. Jangan banyak orang ya. Ini kayaknya kita masuk ke level 2 deh Mas. Betul level 1 ya? Aduh. Ada sosok kepala besar banget. Iya. Coba diajak komunikasi aja Mas, jangan masuk kalau itu. Coba Mas. Saya Mbak. Kalau dari saya sih, ini Mas ngambil yang sosok kepala besar, saya ngambil sosok yang menir Belanda ya. Oke. Om. Ntar Mas aku bagi nanti. Hati-hati ya. Jangan diinjak di sini, jangan ini jangan diinjak ya. Ini keropos nih kayaknya nih soalnya nih. Cari aja yang pijakan-pijakan gini nih. Iya, yang masih ada ini alur-alurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Mas Rizky,
ketika pembangunan ini juga beberapa orang Belanda itu Membawa entitas ya, dari Belanda, dari Belanda. Dan beberapa orang-orang Belanda itu pada waktu juga tergabung dalam satu organisasi Oke. yang sering kita kenal. Oke. Gitu. Nah, saya juga melihat sesuatu entitas besar yang akan dilihat oleh Mas Ham ini itu nggak dari Indonesia justru. Oh, justru dia impor, Om. Impor. Fungsinya apa? Sebagai pengawas tak kasat mata. Pengawas lagi. Supervisor. Berarti so far ada 2 pengawasnya. Kalau di sana tadi kan lokalan dia yang untuk menjaga stok gula. Kalau di sini menjaga tentang beberapa pekerja itu bisa fokus enggak? Atau mengawasi untuk tepat waktu, Mas, target. Nah, kalau beberapa orang yang kena kecelakaan atau apa itu orang-orang yang tidak fokus katanya. Oke. Tapi kenapa maksudnya gini? Dia Sekarang bertugas masih ada. menjaga itu. Tapi kenapa masih ada yang ternyata terganggu fokusnya, Om? Apakah Ya. dia ternyata kurang sebaik itu, maka Ya. masih ada miss-nya? Atau? Iya, beberapa orang yang sebenarnya ketika masuk sini itu harus siap. Jadi melupakan semua beban pribadi atau keluarganya itu tolong ditinggalkan. Oh. Gitu. Dan Jadi bekerja sepenuh hati. Maksudnya ketika masuk sini berkata pabrik ini orang iso nyugeke tapi iso nguripi. Jadi pabrik ini tidak bisa membuatmu kaya, tetapi tapi bisa cuma bisa menghidupimu. Gitu. Dan ini lebih sosok, menurut saya sosok walaupun besar ya Mas, tapi positif sih. Oke. Gitu. dia cuma nanya kok katanya itu salah satu pekerja saya, katanya sebutannya gitulah. Iya. Kok diributin sama aku katanya. Dia yang ngeributin aku duluan, ya aku ributin balik lah, aku gituin aja. Yang mana yang Yang barusan tadi yang di sana. Oh, dia Yang pekerja? resepnya. Iya, ya maksudnya petugas. Oh, anggota lah. Anggotanya dia lah gitu. Nanyain itu aja, terus sama apa? Jangan sampai lewat jam 12 malam katanya Iya, sini. iya. Maksimal jam 12 sih. Untuk semua ya maksudnya aman. Ini Jangan mungkin lewat dulu. ini karena beliau ini kan kita sebut satu penguasa iya, di satu daerah penguasa. ini ya. Sebelum ini untuk pengantar kita ke Cerobong. Iya. Oke. Gitu. Tapi berarti bukan dia yang dijaga dan yang dikasih kepala kerbau itu bukan dia? Sebenarnya kalau makna dari kepala kerbau itu selamatan sih Mas. Simbol dari Simbol, rasa ini. bukan buat pesugihan ya, Oh, bukan buat menyembahkan, bukan. Jadi itu bagian aku bilang kan, ya Om, part dari budaya ya Om ya. Maksudnya rasa bersyukur. Cuman kan memang kadang niatan itu kan bisa banyak Masih niatinnya. Iya. Niatnya ada yang buat A, B, C, D. Tapi tujuannya memang untuk mengucapkan rasa syukur ya Om ya. Selamatan ya. Ya bentuk dari filosofi kerbau itu kerja keras sih Iya. Mas. Oh, oke. Itu juga sih Make yang sense, disampaikan. make sense. Udah kita ke Cerobong. Nih, hati-hati turunnya ya. Aku turun duluan nggak apa-apa? Ini Nggak boleh. yang ikut yang belum naik ada disarankan untuk naik ya Mas, gimana? Takut ibarat kata kita sebelum ke Cerobong itu dikasih bekal di sini dulu. Aku takut lagi turunnya. Mbak Novel mana? Tuh di bawah. Naik dulu Mbak sama Mas Rizky bareng-bareng aja. Oke. Nunggu krunya sing memang Yang di bawah. Nggak gantian aja Om, takut. gantian aja. Ya udah, kita duluan aja Mas. Oke. Mau siapa dulu? Mas Rizky dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Sobat Javanika, ini kita udah mau menuju segmen akhir ya, Om Hao? Mas Amai. Berarti tempatnya apa? Segmen terakhir nih. Ini ada kettle. Dan di sana ada Cerobong. Kayak Parah banget ini. kayak di scene-scene dunia lain apa? Masih dunia lain lagi uji nyali tau gak? Iya. Iya. Kayak ini bawa itu ya Mas, Lawang Sewu Iya, ya. iya, iya. Oke, masuk berarti kita. Masuk dong. Iya, yuk, Nggak mungkin enggak. Assalamualaikum. Ya bisa sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang senternya terang depan. Oh iya. Ini apa sih? Enaknya- Ruang-ruang aja ya? Ini kan dulu ini Mas, Apa? panas buat ini pembakaran
Ketel itu kan untuk memasak. Jadi Pemanas. biasanya pakai batu tahan api untuk ini loh. Oh ini apa nih? Pintu apa nih Om? Ini kalau dibuka nanti dikeluarin Mas itu Abu. Oh. Abu sisa pembakaran. Ini kayak gini nih contohnya nih. Iya. Nah ini abu lama dong. Iya. Itu dulu. Dari zaman masih beroperasi gitu. Masih, Iya. iya. Kan biasanya pakai bahan bakar ini Mas, ampas tebu juga bisa dipakai. Ini dibawa pulang. Wah, enggak lah. Oleh-oleh. Udah buruk aja. Wah, Om, wah, tidak. Ini kan sosok api itu Mas, Om. Iya. Jadi Mas sih. Ini dicas sama Mas juga tadi tuh. Apa itu? Masya Allah. Ini Mas sih. Assalamualaikum. Ini jangan pakai salam om. Ini bukan orang Islam. Kalau bukan salam. Permisi. Geng dalu. Ini kali sinten nggih? Masa sih nate nyambut damel wonten mriki napa sanes? Bukan nempel om. Ini nggak usah ngomong. Nggak apa Mas, janjian Mas, masukin aja habis ini dapat informasi kalau bisa terus keluar. Udah. Biar nggak nempel. Tanya Mas sih. Halo. Kami di sini ingin menanyakan tentang cerita-cerita yang ada di sini. Kisah di sini apa? Boleh ceritakan kami? Apakah kamu memang penunggu di katel ini? Ini anak buahnya Nyai Padmi. Oh, Iya. Ular juga sih Mas. bentukannya ular. Ular ya. Ini jaga bisa lengkap. Berarti siluman gitu dong. Iya, anak dia punya kayak ajudan-ajudan gitu. Coba tanya Mas, apa itu gitu. Tempatnya atau dulu Boleh. ini fungsinya seperti apa? Boleh ceritakan kami tentang sosok Nyai Padmi sebelum kami pindah ke Cerobong. Kali diikutin aja Mas, ambil deh. Diikutin kayak ular. Bisa ngomong nih Om. Bisa Mas, tanyain. Saya soalnya benteng ini nih Mas, kalau tak lepas nanti nyetrum nanti. Halo. Mas Kris, belakangmu besi. Awas ini. Besi. Oh iya. Digeser aja Mas Rizky. Om, ini nggak mau ngomong karena di belakang ini om. Yang lancipnya di bawahnya. Di bawah aja Mas Rizky. Gini ya. Nah gitu dibalik. Ini nggak mau ngomong karena ada yang di belakang ini om. Iya. Oh ya, pulang di belakang. Iya pindah-pindah di belakang. Mundur aja, jalannya kak undur-undur aja Mas. Jangan dilawan. Diundurin. Rizky buka coba itu. Teropongnya tuh. Bisa nggak? Oh, berat. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini diundurin Mas. Apa? Apa mundur aja Mas Kami. Jangan dilawan Mas Kami. Nanti tuh. Nempel. Nempel. Ganti lagi nih. Ganti Mas Rizky. Bentuknya gini emang. Apa itu? Saya yang jaga di sini. Ini pada rame-rame ngapain ya? Ini Pak. Kami tidak ingin mengganggu. Kami hanya ingin mencari sebuah kisah untuk kami ceritakan kembali. Ini. Oke, maaf, Parno. Apa coba tanya Mas? Dulu dengan siapa saya berbicara? Namanya siapa? Apakah bisa menceritakan kisah-kisah yang ada di sini? Nanti mau minta apa nanti? Nanti kita kasih. Yang gampang-gampang tapi minum. Kalau mau dengar cerita semua pada duduk. Semua pada duduk. Nah, semua pada duduk semua, nggak boleh ada yang berdiri. Semua Sama teman-teman. semua. Coba didongengin tapi ya kita ya, mintanya cuma kita suruh duduk sih Mas. Monggo Mbak, cerita Mbak. Nama saya Bara. Bara. Bara apa Bakti? Terus Bara. Tinggi suruh. Bara. Bara Bakti. Bara. Oh Bara. bara api. Terus? Yang bara atau apa nih? Jadi, Mbak Boro. Jangan Mas, jangan dipotong. jadi saya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Iya, iya, iya. Umum aja biar enggak, ini nanti translate juga. Iya, monggo Mbak Bara. Tugas saya di sini itu menjaga api agar terus menyala. Agar nyalanya lama,
itu harus ada yang mau ikut sama saya. Dulu, sekarang enggak. Dulu saya banyak pengikutnya di sini. Saya suka anak ini. Mau saya bawa boleh? Tidak boleh. Kami di sini datang tidak ingin memberikan apa-apa, tidak akan meninggalkan apa-apa. Kami hanya mencari sebuah kisah untuk kami ceritakan. Si Om mau nih ngajak ribut ya Om. Bentar. Mau narik ke dalam nih. Bentar. Aku lawan dulu. Bentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini. Depan kosongin bentar. Depan kosongin, biar keluar gitu. Awas. Lari aja ke sana. Lari mas, kenceng mas. Untung. Itu barusan apa sosoknya? Tadinya cantik banget. Mbah-mbah gitu, ternyata lama-lama berubah jadi api, coy. Astagfirullah. Berubah jadi yang merah-merah tadi, Om. Masih ikut. Tapi memang jenisnya banyak merah-merah di sini kan? Badannya merah semua nyala, kayak areng itu loh, areng nasi goreng. Maksudnya areng itu bakar. Areng bercahaya. Iya, areng nyala. Itu kecebong aja mas. Mana? Sini, kiri. Tunggu, Mas Amai aman udah? Aman, tapi jalannya gini dulu ya sebentar ya. Benar. Maksudnya ada yang minta itu nggak sih? Ngincar ini nggak sih? Jangan, Om. Lurus ini. Enggak. Iya enggak, Mbak? Jadi iya kan, jadi ada yang ini. Aku iyain soalnya. Nanti dulu. Enggak. Suruh ke sini dulu sini, Mbak. Iya beneran. Dinetralin sini. Itu Mas Amai, tolong. Maaf ya, Mbak. Nanti ke aku lagi. Maaf. Kacamata aku nanti pecah. Ini foundationnya kapus dikit nggak apa-apa ya? Nggak pakai. Sorry Mbak, ini ditandain soalnya nih. Ya ditandain soalnya. Maaf ya Mbak. Keris Di Om. sini, iya. Apa ya Mas? Aku aja. Udah Lepasin. aman dan netral. Bentar, jangan kesana aku duluan ya. Lepas Mas. Keris coy. Keris. Mana? Di kepalamu itu loh. Iya, udah lepas. Keris kecil. Yuk, jalannya ke cerobong udah. Keris Pak. Ini Mas Amai. Gak apa Om, ini aman kok. Nggak ada bolongan. Cerobongnya mana Mas? Ini ya? Ini Om, hubungannya. Oh iya, ditasin aja tuh ya mungkin untuk penutup. Sini nih, lewat sini. Loh, kan bisa lewat sini. Kayak Taman Sari ya Mas ya? Ini kayak labirin beneran. Iya. Ini cerobongnya. Ini cerobongnya. Iya, cerobongnya itu. Ini tempat dari Nyai Patmi. Patmi. Om, aku nanya Iya. Om. Mas, anu diraja tuh. Kenapa di setiap pabrik gula, terutama cerobong, Ya. selalu yang menjaga itu sosoknya ular? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ular itu filosofi anatomi badannya ya Mas ya. Itu kan bisa mengintari dari kompleks. Jadi sama ini seperti dengan beberapa pabrik gula yang pernah kita kunjungi. Baik itu pernah ke Cirebon, ke Purwokerto, ke Klaten ya waktu itu, terus masuk di Jogja. Itu pasti mereka melingkar kayak logo Ouroboros itu loh Mas. Jadi kepala ketemu ekor melingkar. Infinity gitu. Iya. Dan itu juga lambang dari perputaran roda hidup, roda dunia, kemudian roda dinamika ekonomi itu ya. Yang berikutnya adalah memberikan keabadian Mas lambang itu. Nah, biasanya kalau kita ke pabrik gula pasti di cerobong ada mustika yang ditanam. Di sini pun sama. Jadi itu menyerupai batu, tapi batu itu berwarna pink.
ungu, merah jambu. Jadi Iya, menyerupai Mira delima, Merah tapi delima. dari negeri Belanda dibawa ke sini. Nah, sosok Ngepatmi ini pun juga terkoneksi dengan pabrik gula lainnya, gitu. Baik itu yang ada di mana? Di Cirebon ya. Cirebon, di Klaten, di Purwokerto, semua itu tergabung kalau kita sebut satu grup WhatsApp gitu. Mm-mm. Nah, ini memberikan informasi bahwa kita mau ke sini, mereka pasti tahu. Gitu. Dan kenapa saya pilih di tempat ini, itu menurut saya tempat untuk netralisir. Karena ini salah satu pancar energi yang besar dari yang ada di tempat ini. Gitu. Paku bumi gitu lah ya. Iya, iya. Berarti yang Patmi itu impor ya tadi ya? Impor, tapi ini positif. Oke. Kalau di sini saya menemukan seperti sepakat dengan Mas Ami ada 4 pancar ya. Ini salah satu pancar ya Mas. Tapi untuk malam ini Pancar menurut bagus. saya kita nggak akan ketemu 4-4-nya. Kita ambil separuh aja. Pancar pertama nanti mungkin Sobat Jamaika bisa menyaksikan episode berikutnya. Kita akan mencari pancar yang kedua. Oh ini pancar pertama. Jadi ada pancar buat internal dan pancar buat eksternal juga. Oke. Itu sih. Pancar itu. Aku penasaran kesini sih. Pengen lihat bawah dikit bisa nggak? Boleh? Silahkan. Maksudnya kalian, aku penasaran. Kang nih Kang, lihat sendiri. Nggak usah dalam-dalam kali ya? Iya. Masya Allah, rubuh lagi om. Dirasain satu Mas. Saya Tempat Nggak ini usah. juga sebenarnya bisa alternatif untuk olahraga sih. Oh gitu? Iya. Kalau yang sana tadi nanti tergantung mau milih yang mana. Kalau yang sana tadi unsurnya itu merah amarah. Di sini tuh amis Mas. Tapi secara Daerah. safety lebih better mana? Aman sih sebenarnya dua-duanya. Tergantung nanti dipilih. Jadi di sini itu yang tubuh yang kita lihat itu sebenarnya bukan tubuh manusia, melainkan jin juga yang berasal dari luar, yang penyusup, yang dibawa bahkan oke. yang dibawa sama orang lain itu Tetangga. di sini. Iya, iya. Suaka nih berarti di sini nih. Banyak yang merayap sih Mas. Iya. Gitu. Bentukannya tapi manusia. Hybrid. Hybrid. Coba Mas posisi merayap tadi. Tapi kalau Gak apa-apa. ngomong Di yang dilawan. Mas Rizky. kalau Yang ngomong merayap siapa tanyain Mas Rizky? apa? Yang merayap siapa tanyain? Astagfirullahaladzim. Ini boleh salam lagi nggak? Apa nggak usah? Gak usah, Ini salam aja. Assalamualaikum. Boleh tahu siapa? Aku pegangin Mas. Apakah bisa berkomunikasi? Lastri, Yang Lastri. panas, panas. Yang Lastri udah berapa lama di sini? Apakah memang asli sini atau memang terbawa ke sini? Panas katanya punggungnya om. Siapa Mas? Punggungnya panas jangan dipegang ini om. Oh iya. Udah. Biar stabil Mas. Ayo ikutin. Yang Lastri bisa ceritakan kita sedikit tentang apa yang ada di tempat ini, terkhususnya di lorong ini. Jalanin kayak aja Mas. Ikutin Mas. Nah, daripada diem, nanti napasnya di air-air itu. Tapi om ini pengen naik ke atas om nggak bisa om. Iya aman. Badannya gini aja. Tanyain Mas Rizky. Yang Lastri bisa ceritakan sedikit yang ada di lorong ini, Kanan, kisah kanan. yang ada di lorong ini. Yupi, nggak apa-apa. Yupi bisa ngambil jadi tetap. Nggak apa-apa. Nggak kedengeran ngomong apa dia? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa katanya. Sudah berapa lama yang Lastri di sini? Udah lama. Itu yang tubuh itu siapa sih? Yang Itu berbeletan? makanan kami di sini tuh. Hah? Teman saya, teman Itu yang potong-potongan itu dari ini yang tahun. kamu injak juga teman saya. Iya. Dari tahun lama itu. Sebelum Zaman Jepang. Waktu itu tentara Nippon itu di sini juga. iya di sini mereka nyumput rame. Mereka Berapa dalam ini? Jepang itu dulu ngapain ke sini? selamat datang di rumah saya. Iya. Bentar Mas aku cek dulu sini. Oke. Yang Lastri Iya, nggak bisa cukup di sini. Cuma saya mau ceritakan. masih kamu ikut saya dulu. Tete maju. Awas. Kami Biar nggak rasanya masuk tidak aja. bisa terlalu jauh. Itu keluarga saya di sana. Oke. Keluarga Itu saya. dikembaliin ke rumahnya dulu Mas Rizky, biar lepas. Antar aja nggak apa-apa. Aku batengin di sini. Oke. Rumahnya mana, Wi? Sini. Oh ini, balik ini. Ke kanan. Ini rumah saya. Itu rumah. Yang kamera depan coba.
Jangan di belakang ya. Kalian jangan ada yang di belakang. Badan anak ini panas, saya nggak suka. Kita makan. Tak beteng itu loh. Iya Mas. Sama-sama. Terima kasih. Kamu tinggal di sini. Nggak mau ya. Terima kasih. Tinggal Kita di hanya sini menceritakan aja ya. saja. Tidak ya. Tinggal di sini Tidak ya. aja. Terima kasih. Pelan-pelan ya, Mas Amai. Mas dia lah. Rame. Cepetan pada keluar deh. Pada keluar deh. Keluar. Aduh. Inna ma'amruhu iza arada say'an ayakula hukum fayakun.